Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Untuk mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Cynthia, Iza, Sela, Kofifah, Elsa, Cindy, Hana, Pita, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Agar lebih semangat, Ibu punya yel-yel. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Baik, yuk dimulai. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teori elastisitas. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, agar kita mengetahui pengertian elastisitas permintaan. Yang kedua, untuk mengetahui jenis elastisitas permintaan. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang keempat, untuk mengetahui cara menghitung elastisitas permintaan. Yang kelima, untuk mengetahui faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Kita masuk ke materi pokok yang pertama, yaitu pengertian elastisitas permintaan. Apakah kalian sudah mendengar mengenai elastisitas permintaan? Baik, mari kita pelajari bersama-sama. Elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga turun, maka konsumen akan membeli lebih banyak. Jika harga naik, maka konsumen akan berhenti membeli dan menunggu harga normal kembali. Jadi, dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Nah, dari sini sudah mulai paham? Baik, saya lanjutkan materi pokok yang kedua, yaitu ada 3 jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, ada elastisitas harga. Artinya, persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena perubahan harga barang itu sebesar 1%. Dirumuskan, elastisitas harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang itu sendiri. Yang kedua, elastisitas silang. Artinya, persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena perubahan harga barang lain sebesar 1%. Dirumuskan, elastisitas silang sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang X.
Yang ketiga, elastisitas pendapatan, artinya persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena perubahan pendapatan real konsumen sebesar 1%. Dirumuskan, elastisitas pendapatan sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan real. Lanjut, materi pokok yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang atau jasa. Artinya, jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta bertambah banyak. Yang kedua, ada pendapatan masyarakat. Artinya, apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Yang ketiga, ada selera masyarakat. Artinya, selalu berubah, sangat berpengaruh pada permintaan. Tumbuhnya selera baru terhadap suatu barang atau jasa biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan barang atau jasa di pasar. Yang keempat, ada kualitas barang. Kualitas barang artinya kualitas barang yang baik, harganya sedikit mahal. Kualitas rendah dan mudah rusak, permintaannya akan tetap rendah meskipun harganya murah. Yang kelima, harga barang lain. Artinya, permintaan suatu barang dan jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan oleh jenis lainnya. Masyarakat dapat beralih pada barang dan jasa alternatif dibanding harus membeli suatu barang dan jasa dengan harga yang mahal. Yang keenam, jumlah penduduk. Artinya, sangat berpengaruh ketika permintaan barang atau jasa. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan permintaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, ramalan masa depan atau prediksi. Artinya, jumlah permintaan barang dan jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang dan jasa menjadi langka atau bakal mengalami kenaikan harga. Selanjutnya, materi pokok yang keempat. Dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, silakan bertanya. Sudah paham semua? Alhamdulillah, saya lanjutkan ya. Yang keempat, cara menghitung elastisitas permintaan. PED atau Price Elasticity of Demand. Dirumuskan, PED sama dengan ABS dalam kurung persentase delta quantity demand dibagi persentase delta price. Persentase delta Q sama dengan Q1 dikurangi Q0 dibagi
dalam kurung Q1 dikurangi Q0 dibagi 2. Persentase delta P sama dengan P1 dikurangi P0 dibagi dalam kurung P1 dikurangi P0 dibagi 2, di mana keterangannya adalah persentase perubahan kuantitas yang diminta atau QD sama dengan kuantitas baru dikurangi kuantitas lama dibagi kuantitas rata-rata. Persentase perubahan harga P sama dengan harga baru dikurangi harga lama atau harga dibagi harga rata-rata. PED selalu diberikan sebagai nilai absolut atau nilai positif karena kita tertarik dengan besarnya. Dari sini sudah paham apa belum? Sudah? Baik, dilanjutkan ya. Materi pokok yang terakhir yaitu faktor-faktor yang menentukan nilai elastisitas permintaan. Jadi, permintaan cenderung elastis jika 1. Barang tergolong barang mewah. 2. Semakin panjang periode waktu. 3. Mempunyai kemampuan substitusi yang lebih tinggi dari terhadap barang lain. Yang keempat, ketersediaan barang yang terbatas di pasar. Itu materi pokok yang saya sampaikan. Jika kalian belum paham, silakan bertanya, dan jika sudah paham, saya akan bertanya kepada kalian. Ada 2 kuis untuk kalian. Kalau kalian bisa menjawab 2 kuis tersebut, kalian akan mendapat nilai tambahan. Oke, tidak ada yang bertanya ya. Baik, pertanyaan pertama untuk kalian. Mengapa setiap perusahaan selalu menerapkan elastisitas permintaan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Benar sekali. Untuk mengetahui dampak dari peningkatan harga terhadap besarnya kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan atau diminta oleh konsumen. Pertanyaan yang kedua, mengapa elastisitas harga penting? Ya, silakan menjawab. Benar sekali, karena elastisitas permintaan akan membantu mengevaluasi dan menentukan apakah harus mengubah harga atau tidak, dan seberapa besar harus menaikkan atau menurunkan harga. Oke, itulah 2 kuis untuk kalian, dan yang menjawab akan saya beri nilai tambahan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita review materi kembali. Tadi ada pengertian elastisitas permintaan, artinya ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Yang kedua, jenis elastisitas permintaan. Ada elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang atau jasa. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Selera masyarakat. 4. Kualitas barang. 5. Harga barang lain. 6. Jumlah penduduk. 7. Ramalan masa depan atau prediksi. Materi yang keempat, cara menghitung elastisitas permintaan. Ada PED sama dengan APS dalam kurung persentase delta quantity demand
dibagi persentase delta price. Yang kelima, faktor-faktor yang menentukan nilai elastisitas permintaan. 1. Barang tergolong barang mewah. 2. Semakin panjang periode waktu. 3. Mempunyai kemampuan substitusi yang lebih tinggi terhadap barang lain. 4. Ketersediaan barang yang terbatas di pasar. Oke, ada kata motivasi buat kalian. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah yang kecil. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.